Hai, kenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya M. Alwi, kemudian Muhammad Nur Syafardan, dan M. Ilham Sidik. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai burnout. Apakah burnout itu? Burnout merupakan istilah psikologis yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kelelahan kerja. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh Bradley pada tahun 1969. Burnout merupakan kondisi kelelahan kerja yang disebabkan oleh faktor personal, keluarga, dan lingkungan kerja, serta memberi dampak terhadap finansial, fisik, emosi, dan sosial terhadap profesi, klien, dan organisasi. Lalu, apa saja hal yang mungkin mempengaruhi burnout pada seseorang? Beberapa hal yang diidentifikasi dapat mempengaruhi terjadinya burnout pada seseorang, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, ketidakpuasan kerja, komitmen organisasi, tidak adanya otonomi, ambiguitas dan konflik peran, beban kerja, dukungan sosial, kelompok kerja, dan gaya kepemimpinan. Lalu, apakah burnout sama dengan stres dan depresi? Burnout dan stres adalah dua konsep yang mirip, tetapi tidak sama. Stres terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara tuntutan dari lingkungan dengan sumber daya yang dimiliki individu. Sedangkan burnout terjadi karena proses adaptasi yang berkelanjutan terhadap gangguan yang timbul karena ketidakseimbangan jangka panjang. Selain itu, efek yang ditimbulkan dari stres dan burnout juga berbeda. Burnout yang terjadi hanya akan memunculkan efek negatif, seperti menurunnya hasrat pencapaian diri dan muncul perilaku negatif. Sedangkan pada stres, tidak hanya memiliki efek negatif, tetapi juga memiliki efek positif. Efek positif dari stres yaitu di mana stres yang dialami individu dimodifikasi menjadi suatu dorongan positif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan praktis sehari-hari, penggunaan istilah burnout sering disamakan dengan depresi, padahal secara konseptual kedua istilah ini berbeda. Depresi meliputi perasaan putus asa, tidak berdaya, kesedihan, masalah psikomatis, dan disertai dengan perasaan bersalah. Berbeda dengan depresi, burnout yang terjadi meliputi kelelahan emosi dan depersonalisasi. Kenapa burnout bisa terjadi? Seseorang yang mempunyai perasaan memiliki beban kerja yang harus diwikul, merupakan faktor pemicu stres yang potensial menjadi penyebab burnout. Selain perasaan tersebut, kurangnya dukungan sosial pada individu yang berstatus single mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami burnout dibandingkan mereka yang memiliki pasangan. Bagi mereka yang single, ketidakhadiran pasangan mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan dukungan ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka yang menikah, pasangan hidup merupakan pribadi yang dipandang paling banyak memberi dukungan ketika menghadapi masalah. Kurangnya feedback positif menunjukkan bahwa feedback positif dapat mengurangi burnout. Kemudian, feedback positif juga merupakan penghargaan yang diberikan atasan terhadap kemampuan bawahan. Oleh karena itu, feedback positif membuat bawahan menjadi bersemangat dalam melaksanakan tugas dan terhindar dari kejenuhan. Menurut Sarafino, kehadiran pasangan dan feedback positif yang diberikan oleh atasan merupakan bagian dari jenis-jenis dukungan sosial. Dukungan sosial merujuk kepada kenyamanan, kepedulian, harga diri atau segala bentuk bantuan lainnya yang diterima dari orang lain atau kelompok. Oleh karena itu, adanya dukungan sosial membuat individu merasa yakin bahwa dirinya dicintai, dihargai, sehingga dapat mengurangi gejala burnout yang dialaminya. Sebaliknya, tidak ada dukungan sosial dapat menimbulkan ketegangan dan meningkatkan terjadinya burnout pada individu. Karena burnout sering terjadi. Kelelahan kerja merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari stres kerja yang banyak ditemukan pada profesi melayani manusia, yaitu profesi yang bergerak pada bidang jasa pelayanan kemanusiaan yang menuntut keterlibatan emosi yang tinggi. Jenis pekerjaan melayani karakteristik individu berbeda-beda dengan waktu istirahat yang relatif minim, secara terus-menerus dapat membuat seseorang terdampak stres yang akhirnya akan menimbulkan burnout. Untuk dapat menekan burnout, seseorang memerlukan dukungan sosial seperti bantuan langsung, penilaian positif, dihargai dalam bekerja,
dan mendapatkan penghargaan dari atasan serta lingkungan kerja.